para penggemar suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ketemu lagi kita dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat di masa pandemi ini. Kita masih berbicara mengenai riset pengembangan, research and development, R&D, research and development. Sekali yang minggu lalu kita bicara sejak dari tema riset, question sampai langkah dan hasilnya, dan ini akan dilanjutkan. Tamu kita masih tetap sama, Bapak Profesor Dr. Sugiono. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof, hari ini kita akan berbicara melanjutkan tema kemarin, di mana ini merupakan episode keempat dan akan melanjutkan lebih detail mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan, penelitian riset dan pengembangan, biar jelas sekali. Mari, Prof, dijelaskan apa langkah-langkah yang lebih detail tentang riset pengembangan ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan episode sebelumnya, saya menggunakan PowerPoint. Ya, sudah saya siapkan. Ya. Sebenarnya temanya sudah pengujian rancangan dan pengujian produk, Prof. Oke, ya. Karena kemarin kan langkah-langkah penelitian itu ya, sudah diberikan langkah-langkah penelitian untuk level 1. Ya, betul. Itu langkah-langkah yang hanya membuat rancangan. Lalu level 2, langkah-langkah menguji produk yang sudah ada. Ya. Dan level 3, langkah-langkah meneliti dan menguji produk yang dikembangkan. Dan keempat adalah langkah-langkah menguji produk hasil ciptaan. Ciptaan, ya. Ya, yang baru. Jadi setiap level itu langkah-langkahnya berbeda. Ya. Nah, kali ini sudah mengarah pada pengujian rancangan dan produk, ya. Oke, ya. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa metode penelitian pengembangan itu merupakan metode yang digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk di 3 hal tadi. Ya, betul. Nah, dari berbagai pengalaman selama ini, baik untuk mahasiswa S2 atau S3, itu judul yang paling banyak itu yang level 3 ini, Prof. Ya. Jadi nomor 1 itu menghasilkan rancangan, nomor 2 itu menguji produk yang sudah ada. Nah, yang paling banyak itu di sini levelnya adalah pengembangan. Ya, betul. Jadi meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Ya, telah ada, ya. Ya, jadi umumnya banyak, terutama di bidang pendidikan, bidang sosial, psikologi, ini kan sangat sulit menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Yang paling banyak itu adalah mengembangkan yang sudah ada. Jadi Prof, ini kadang-kadang mix up, membingungkan, sehingga tema-tema disertasi itu kadang kan berbeda model pengembangan. Lalu yang satu ada pengembangan model. Kalau yang pengembangan model itu yang belum ada mungkin, ya. Yang model pengembangan itu adalah yang sudah ada dikembangkan. Itu kan harus jeli, ya. Ya. Sebenarnya kalau model pengembangan itu adalah
mengembangkan suatu metode. Ya. Ya, mengembangkan metode pengembangan itu. Ya, ya. Tapi kalau pengembangan model itu adalah membuat produk. Oke. Itu Prof. Ya, Ya. ya, ya. Jadi model pengembangan sama pengembangan model berbeda. Ya. Ya. Tapi pengertian saya bahwa yang mencipta itu adalah model pengembangan, bukan pengembangan model. Salah nggak itu? Yang mencipta itu intinya ya yang belum pernah ada. Nah ya makanya model pengembangan. Enggak juga. Model pengembangan itu metode mengembangkan. Oke. Ya, oke. Ya. Ya, jadi itu. Nah, yang invention itu yang ini, Prof. Yang meneliti dan menciptakan produk baru dan mengujinya. Nah, untuk malam ini khusus di 3, karena ini yang paling banyak. Ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa produk itu memang sudah memiliki kualitas, ya. Karena kalau dikatakan berkualitas itu ya kalau sudah teruji, ya. sudah bisa dipakai berkali-kali tanpa ada risiko, gitu kan. Nah, seperti minggu yang lalu, setiap judul itu sudah tahu posisinya ya, Prof. Ya. Jadi kalau membuat rancangan sederhana atau rancangan bangun itu ya bisa S1 ya. Dan bisa juga S1 itu levelnya adalah pada penerapan atau pengujian model. Jadi jangan sampai ada disertasi terasa skripsi ya. Ya. Kalau disertasi kalau judulnya penerapan itu adalah S1. Maka disertasi itu minimal menggunakan kata pengembangan atau kreasi atau invensi. Nah, ini kita fokuskan tentang langkah-langkah R&D level 3 dan di dalamnya ada kegiatan yang sifatnya menguji. Ya. Karena R&D itu kan ada 2 kata, research and development, di mana dalam riset itu menghasilkan rancangan, dan rancangan itu sebelum dibuat menjadi produk, itu lebih baik diuji dulu. Jadi diuji pada tahap membuat desain atau membuat rancangan. Jadi jangan sampai rancangan sudah dibuat tapi terjadi kesalahan. Ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam membuat produk, maka rancangannya itu diuji dulu. Nah, tentu pengujian rancangan adalah menggunakan pendapat para praktisi dan ahli. Iya. Ya. Nah. Ini dicontohkan satu model ya, Prof. Ya, oke. Jadi ini di bidang manajemen, pengembangan sistem pengendalian mutu perguruan tinggi. Ya. Jadi karena sifatnya pengembangan, ini adalah inovasi. Karena pengendalian atau penjaminan mutu itu kan sekarang sudah ada. Banyak beberapa model. Ya. Ada yang PDCA, ada yang PP, EPP ya. Nah, ini ada model lain. Karena memandang yang sudah ada itu ada beberapa kelemahannya. Nah, untuk produk ini, kalau pertanyaannya itu ingin lengkap dan sistematis, yaitu diawali dari melihat apa yang sudah ada, kelemahannya, lalu memunculkan ide baru, langkah-langkah pengerjaan dan pengujian. Oke. Maka karena sifatnya mengembangkan, maka diteliti dulu seperti apa sistem pengendalian manajemen
yang dilakukan perguruan tinggi selama ini. Oke. Jadi Ya, yang diteliti dulu. Ya, ini melalui riset. Lalu melalui riset juga apakah kelemahan-kelemahan sistem pengendalian manajemen yang telah ada. Ya. Jadi memotret apa yang terjadi, menganalisis kelemahannya, baru memunculkan ide baru. Oke. Maka sebenarnya intinya itu adalah sistem pengendalian manajemen seperti apakah yang efektif untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Ya, ya, ya. Setelah tahu kelemahannya. Ya, setelah tahu kelemahannya. Ya. Jadi intinya itu yang nomor 3 yang akan dihasilkan nanti. Nah, dengan 3 itu maka juga dikemukakan bagaimana langkah-langkah mengembangkan sistem tersebut. Ya, ini perlu dikemukakan supaya sejak awal sudah tahu cara untuk mengembangkannya. Nah, setelah dibuat menjadi produk, maka selanjutnya juga ditanyakan tentang seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan sistem yang dikembangkan. Jadi efektivitas ini terkait dengan tujuan produk, itu untuk apa? Ya. Efektivitas juga diukur dari spesifikasi suatu produk. Misalnya membuat motor dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, jadi 100 km per jam ini merupakan tolok ukur suatu produk. Nah, dari kegiatan 1 sampai 5 ini yang ada pengujiannya adalah yang 5, karena di sini menanyakan seberapa tinggi efektivitas terkait dengan tujuan, efisiensi terkait dengan biaya, tenaga dan waktu, dan kepraktisan ini terkait dengan orang yang mau memanfaatkan. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan R&D bukan sekedar ada laporan, ya seperti skripsi, tesis, disertasi, tapi dilengkapi atau dilampirkan dengan produk hasil pengembangan. Ada produk, itu merupakan hasil dari pengembangan. Karena produk itu mau digunakan oleh orang lain, maka perlu diikuti panduan menggunakan produk tersebut. Itu ya, Prof? Oke. Ya. Seperti apa sistem yang dikembangkan? Ya, jadi ini menurut Ricci yang dikatakan suatu model itu adalah langkah-langkah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ini kan dalam sistem atau model ini perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya melaksanakan tridharma juga dipandu oleh standar nasional dikti. Artinya ketercapaiannya itu akan diukur dari standar nasional dikti. Itu kalau istilah Ban PT itu baru standar minimalnya, ya, atau indikator kinerja utamanya. Karena perguruan tinggi juga boleh melebihi dari standar itu. Ya. Ban PT disebut dengan IKT, indikator kinerja tambahan. Tapi ya, kalau kurang nggak boleh, tambah boleh. Tambah boleh, karena minimal kan, kalau minimal. Ya. Nah, dari sistem ini sudah ada standarnya, tapi juga ada orang yang bertugas untuk mengevaluasi seberapa jauh standar itu terlaksana. Ya, terlaksana. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan dalam sistem ini. Ya. Ada standar, ada pengamat yang disebut dengan detektor. Ya, detektor itu oleh pengarangnya dinamakan sebagai orang yang mengamati apa yang terjadi.
Nah, mungkin detektor ini kalau di perguruan tinggi ya masuk dalam tim penjaminan mutu internal itu. Nah, membandingkan antara standar dengan apa yang terjadi, ya, ini ada fungsi asesor. Jadi asesor ini akan membandingkan antara apa yang terjadi dengan standar. Nah, kalau tidak ada perbedaan berarti kan go ahead ya, jalan terus. Ya. Jalan terus itu. Yang ditingkatkan mungkin tujuannya meningkat. Tapi kalau terjadi ya tidak memenuhi standar, maka perlu ada perbaikan. Yang bertugas memperbaiki dinamakan efektor. Jadi dalam sistem penjaminan mutu ini ada detektor, ada asesor, dan ada efektor. Ini yang tidak ada di sistem-sistem yang ada selama ini. Ya. Nah, efektor ini bertugas mencari menganalisis sebab-sebab mengapa standar tidak tercapai. Nah, lalu karena tidak tercapai, perlu identifikasi tindakan apa yang dilakukan. Dari berbagai identifikasi, lalu dipilih satu atau dua tindakan yang dipandang dapat meningkatkan mutu. Nah, dilaksanakan, ya, maka akan diukur seberapa jauh sistem ini dapat mencapai mutu yang telah ditetapkan. Jadi yang diuji itu model ini, Prof. Ya. Ini sebagai model, ya, model yang akan diuji yaitu model sistem pengendalian manajemen. Apakah model ini nanti kalau diterapkan di perguruan tinggi atau mungkin di suatu organisasi akan bisa terjamin mutunya meningkat atau tidak. Ya, jadi ukurannya model ini adalah mampu meningkatkan mutu. Nah, kalau nggak meningkatkan mutu berarti nanti modelnya ya tidak efektif. Nah, karena ini adalah R&D level 3, maka langkah-langkahnya adalah penelitian terhadap produk yang sudah ada, meneliti terhadap sistem yang sudah ada. Penelitian itu diikuti dengan studi literatur terhadap sistem yang ada, tapi juga dilakukan penelitian lapangan. Ya, oke. Ya. Nah, dari studi literatur dan penelitian lapangan maka digunakan sebagai bahan untuk membuat rancangan produk ya, atau desain produk. Dari berbagai buku ini variasi namanya, ada yang desain, ada yang planning, ya, ada yang rancangan. Ini terserah yang mau pakai, mau desain atau rancangan. Ya. Nah, rancangan ini sebelum dibuat menjadi produk, maka ada pengujian internal. Ini pengujian internal desain. Dikatakan internal itu karena belum uji lapangan. Di sini masih uji ahli. Nah, pengujian internal itu bisa dilakukan dengan melalui FGD, mendiskusikan rancangan ke pakar, bisa melalui Delphi method ya, yang langkah-langkahnya ada khusus tersendiri. Dan setelah ini teruji, maka selanjutnya ada revisi desain. Jadi desainnya diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka barulah dibuat menjadi produk. Nah, mulai di sini, ini ada pengujian karena produk sudah dibuat. Nah, maka ada uji produk tahap awal. Kalau di Borg and Gold itu dinamakan preliminary field testing. Dan awal, kalau belum memenuhi
ada revisi, diuji lagi, ada revisi, sampai menghasilkan suatu produk yang memenuhi tujuan. Ya, oke. Jadi letak pengujiannya adalah di pengujian rancangan dan di pengujian produk. Nah, produk yang sudah ada ini kalau diuji belum memenuhi standar yang ditetapkan, berarti ada revisi-revisi. Gitu, Prof? Ya, oke. Ya. Ini ya lanjutnya yang Gimana? selanjutnya yang makomnya lebih tinggi lagi nih. Ya, jadi tadi kan ada model. Ya. Nah, ini yang model saya buat itu, ini langkah-langkahnya adalah penelitian dan studi literatur, lalu menghasilkan rancangan produk. Ya. Nah, kalau saya rancangan produk itu telah memiliki spesifikasi. Karena produk nanti saat diuji kan didasarkan pada spesifikasi produk. Nah, setelah rancangan dibuat, maka tadi sama dengan pertama, ada validasi rancangan, tadi menggunakan ahli dan praktisi. Setelah rancangan tervalidasi, maka dibuatlah menjadi produk. Ya. Nah, produk itu kalau membuat barang ya memang berat pembuatannya kan di bagian produksi. Itu kalau misalnya membuat mobil saja kan berbagai komponen itu masing-masing ada alat-alatnya tersendiri. Tapi kalau produk itu berupa model ya mungkin bisa saja rancangan sama produk itu bisa sama. Nah, setelah pembuatan produk lalu dilakukan pengujian lapangan pertama. Nah, tadi misalnya sistem penjaminan mutu itu diterapkan, ya paling tidak apakah di perguruan tinggi itu mudah nggak melaksanakan dari sistem yang ada. Jadi para pelaku kepentingannya, ya baik internal maupun eksternal itu akan bisa melihat suatu produk tadi mudah tidak digunakan. Nah, setelah mudah tentu baru akan dilihat bagaimana hasilnya. Ya. Kalau belum memenuhi spesifikasi, ya ada revisi lagi dan seterusnya. Tapi intinya bahwa pengujian itu adalah menguji, merevisi, sampai ditemukan produk yang dipandang efektif, efisien, dan praktis. Ini yang model AND Sugiono ya? Ya, oke. Jadi kita pun kan harus inovasi kan, Prof? Ya harus, ya. Nah, ini harus inovasi, mosok kita ngutip orang luar terus. Ya. Ini yang harus disosialisasikan di suyanto.id. Ya, Prof. Ini lebih lebih sistematis, lalu ada spesifikasinya dan ada uji internalnya. Kalau yang lain kan nggak ada uji ahli, kan nggak ada spesifikasi juga tidak ada. Ya, bagus. Ya. Nah, bagaimana pengujian desain dan produk? Jadi pengujian produk itu diukur dari efektivitasnya atau validitasnya. Tadi apakah produk sesuai dengan tujuannya atau tidak. Kalau produk itu berupa media sehingga dapat meningkatkan pembelajaran, maka sebagai indikatornya efektivitas adalah ukuran meningkatnya pembelajaran. Lalu efisiensi itu dilihat dari waktu dan biaya. Apakah dengan misalnya media yang dikembangkan saat ini, apakah lebih murah dari yang telah ada, atau dari segi waktu bisa lebih cepat, atau dari biaya bisa lebih murah. Ketiga adalah kepraktisan dalam menggunakan produk. Jadi 3 hal ini yang digunakan untuk
sebagai indikator dalam menguji produk. Bagaimana pengujian rancangan produk? Tadi sudah sampaikan, pengujian internal itu bisa pakai Delphi atau pakai questionnaire atau FGD. Ya. Nanti tentang Delphi ada materi khusus kalau diperlukan ya, Prof. Oh ya. Harus perlu. Jadi kalau diperlukan ada materi khusus tentang Delphi metode ini. Nah, berikutnya adalah pengujian eksternal, yaitu dengan eksperimen. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh para pengembang suatu model. Itu uji model itu lebih banyak uji pendapat. Lalu dianalisis statistik. Statistiknya aja pakai statistik inferensial. Sampai ada uji normalitas segala itu loh. Ya. Itu kalau nggak normal bisa dinormalkan itu. Iya, nggak artinya kan untuk uji produk kan nggak sampai seperti itu tuh. Ya. Karena yang penting eksperimennya. Nah, nanti kan ada bermacam-macam desain eksperimen. Ya. Jadi siklus untuk pengujian produk itu sama dengan penelitian tindakan, di mana pada langkah-langkahnya adalah ada plan, yaitu merupakan rancangan tentang pengujian produk, ya disiapkan, model desainnya pakai apa, ya sampelnya siapa, lalu treatmentnya bagaimana, itu harus sudah disiapkan dengan baik. Nah, setelah itu diimplementasikan. Kalau di penelitian tindakan kan tindakan yang diimplementasikan. Kalau di R&D adalah ya produknya itu yang diimplementasikan. Misalnya media, ya medianya itu yang diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, diamati. Jadi produk-produk untuk pendidikan itu bukan sekedar hasilnya, tapi dalam prosesnya, ya dalam prosesnya bagaimana interaksi siswa dalam menggunakan media, interaksi dengan guru itu yang lebih penting. Nah, baru nanti dilihat bagaimana hasilnya. Ya. Dari hasil itu akan dilakukan refleksi. Kalau belum berhasil, kira-kira apa sebabnya? Apa sebabnya itu pada rancangan atau pada prosesnya? Itu perlu refleksi. Nah, tahap berikutnya kalau belum memenuhi standar atau tujuan yang ditetapkan, di mana pengujiannya itu makin lama itu makin besar populasinya. Oke. Ya, karena produk itu kalau bisa kan dipakai orang banyak. Ya, betul. Ya, pakai orang banyak sehingga perlu diuji pada tempat yang semakin luas. Dan R&D itu sebenarnya tujuannya dua, Prof. Selain menghasilkan produk, tapi juga menghasilkan ilmu. Ilmu bagaimana membuat produk. Jadi ilmu-ilmu membuat produk itu ya diperoleh dari kita sering mencobanya suatu produk itu. Sama juga penelitian tindakan itu sebenarnya bukan hanya take action. Iya. Bukan hanya to improve, tapi yang lebih tinggi itu kalau bisa develop theory of action. Jadi mengembangkan teori-teori tentang tindakan. Itu kalau untuk S2 dan S3. Nah, kita ini kan belum ke situ, Prof. Pikirannya bahwa penelitian tindakan itu masih selama ini adalah take action saja atau to improve. Belum sampai pada develop theory of action-nya itu. Ini penelitian pengembangan itu juga seperti itu, bahwa melalui penelitian ini selain menghasilkan produk juga menghasilkan teori-teori untuk mengembangkan suatu produk. Ya. Jadi pengujian ini sifatnya juga never ending kan, karena terus-menerus. Ya, betul. Bahkan seperti motor mobil itu
selama dipakai itu adalah pengujian juga. Oleh pabrik dilakukan pengamatan. Nah, ini kalau diuji di bidang pendidikan, selama media atau model pembelajaran itu dipakai, ya sekaligus di situ adalah merupakan pengujian yang natural, yang memang sudah pada kondisi yang operasional alamiah. Nah, kalau pengujiannya itu kan banyak desain ya, desain eksperimen. Ada yang pre-experimental design, di mana dalam pre-experimental design itu sampel pengujian tidak diambil secara random. Karena tidak random, sehingga hasilnya hanya berlaku untuk subjek pengujian itu. Tapi kalau produk itu ingin digunakan pada skop yang lebih luas, maka produk itu harus kita ketahui populasinya akan digunakan di mana. Ya, oke. Sehingga kalau ini penelitian pengujian produknya menggunakan desain eksperimen yang disebut dengan true experiment. Jadi true experiment adalah bahwa sampel itu diambil secara random. Ya, random assignment. Secara random. Dan modelnya bisa yang before after. Jadi true experiment yang membandingkan sebelum dan sesudah. Ya, jadi misalnya produk berupa model pembelajaran sebelum digunakan, maka kelas itu ya kita beri pretest berapa nilainya. Lalu setelah menggunakan model pembelajaran atau produk tertentu, lalu diukur dengan post test. Jadi efektivitas dari produk itu adalah dengan cara membandingkan antara post test dengan pretest, sehingga akan diketahui seberapa besar pengaruhnya atau seberapa besar peningkatannya. Ya. Ini salah satu desainnya yang before after. Bisa juga yang menggunakan desain kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diambil secara random lalu diberi treatment. Tapi ada juga kelompok kontrol yang diambil secara random, sama-sama diberi pretest, tapi tidak diberi treatment. Ya. Jadi yang kelompok eksperimen diberi treatment, lalu ada post test. Yang kelompok kontrol ada pretest, tidak ada treatment, ada post test. Sehingga di sini dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas atau pengaruh dengan cara membandingkan antara post test pada kelompok eksperimen dan post test pada kelompok kontrol. Nah, ini yang jarang juga dilakukan, menguji produk kok pakai survei gitu loh. Menguji produk pakai survei itu artinya para pendapat gitu kan. Pendapat. Yang benar adalah ya produk itu harus diuji ya, bukan melalui survei. Nah, bagaimana menghitung efektivitasnya? Kalau produk itu menggunakan desain yang pre-experimental design atau kuasi eksperimen, itu berarti kan tidak membuat generalisasi. Ya. Maka yang dihitung adalah faktor pengaruhnya, atau sering dinamakan dengan Gini score-nya itu. Ya. Jadi Gini score itu rumusnya adalah skor post test dikurangi skor pretest dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pretest. Skor ideal itu adalah nilai tertinggi. Ya. Nilai yang ditetapkan tertinggi. Jadi misalnya berapa besar pengaruh media pembelajaran atau model pembelajaran. Misalnya saat post testnya 200,
saat pretest nilainya 100, maka adalah 200 dikurangi 100 dibagi dengan skor idealnya 250 dikurangi 100, sehingga 100 per 150 sebesar 66%. Jadi efektivitas dari produk yang dikembangkan atau peningkatannya atau pengaruhnya itu dapat diketahui sebesar 66%. Ya. Nah, banyak penelitian-penelitian itu hanya diketahui meningkat gitu saja, tapi nggak pernah ditunjukkan seberapa besar, seberapa persen peningkatannya. Kalau kecil ya mungkin dilihat efisiensinya kalau kecil, tapi kalau peningkatannya tinggi, ya itu mungkin yang akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini desain eksperimen yang tidak randomize ya, pakai hitung skornya. Tapi kalau menggunakan eksperimen yang true eksperimen, maka akan diuji signifikansinya. Apakah 66% itu dapat berlaku di seluruh populasi atau tidak. Ya. Nah, bagaimana pengujian yang dikatakan berhasil? Karena menguji tadi kan tidak sekali, diulang-diulang beberapa kali, ya, sehingga didapat satu cara menguji yang dianggap konsisten dalam pelaksanaannya. Nah, nomor A itu diuji 4 kali, ya, diuji 3 kali, tapi hasilnya naik turun. Ya. Berarti ini produk tidak efektif. Ya. Tapi yang banyak salah itu dikira yang bagus itu nomor B. Ya, karena B itu saat diuji kok meningkat terus. Nah, padahal kalau suatu tindakan atau produk diuji kok hasilnya meningkat terus, itu bukan karena produknya, karena justru faktor lain yang menyebabkan itu meningkat. Jadi meningkatnya ini saat ada pengujian, lalu ada revisi, ada perbaikan itu meningkat. Tapi kalau sudah produk itu digunakan secara definitif, maka gambarnya adalah yang nomor C itu. Ya. Jadi saat dipakai itu sudah ada peningkatan, tapi kecil, diperbaiki peningkatannya besar, dan setelah itu peningkatannya landai, ya, karena sudah terjadi konsistensi dalam produk. Nah, yang terjadi di kita itu D itu, Prof. Ya. Sedang dilatih meningkat. Ya. Setelah kembali semula, ya kembali juga semula gitu loh. Jadi meningkatnya pada saat ada pelatihan. Ya. Itu Prof tentang ini, tentang pengujian produk. Kalau saya simpulkan bahwa penelitian dan pengembangan itu karena menghasilkan produk maka perlu pengujian, dan pengujian itu awal itu bisa uji ahli, ya. Lalu setelah menjadi produk selain uji ahli juga uji lapangan. Ya. Nah, kalau menguji lapangan ini harus pakai eksperimen. Ya. Desain eksperimen itu ada yang pre-experimental design, ada yang true eksperimen, dan quasi eksperimen. Pada saat kita tidak ingin membuat generalisasi, kita bisa pakai pre atau quasi eksperimen. Ya. Itu, Prof. Ya, terima kasih Pak Prof. Tolong di stop sharing biar kita bisa berbincang-bincang dengan sempurna, dan begitulah. Jadi saudara-saudara, para pemirsa suyanto.id, begitu tadi langkah-langkah mengenai bagaimana siklus pengujian produk, siklus mengenai tindakan lapangan untuk mengetes hasil sebuah produk. Saya kira kita sudah memberikan informasi yang luar biasa, Prof. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dari Prof. Diono. Dan amin.
Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan dosen-dosen muda kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan, Prof ya, untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.